Jadi gini kawan-kawan, di Indonesia ini bisnis networking seperti ini, apalagi yang memberikan bonus pasif, itu akan bersentuhan dengan dua ranah, dua payung yang akan bertentang, yang sebetulnya harusnya kita ke sana. Pertama, payung di bawah Kementerian Perdagangan, Perindak. Apa itu? MLM. Karena ada Perindak ngurusi direct selling gitu kayak. Nah, di bawah MLM ada asosiasi namanya APLI, Asosiasi Penjual Indonesia. Ini ranah pertama, jual beli. Ranah yang kedua di bawah Kementerian Keuangan, di bawahnya yang non bank namanya OJK. Ini berhubungan dengan investasi. Oke, dua ranah. Nah, harusnya kita ini ada di salah satu. Kalau kita memang orang MLM-nya, ya gabung di MLM. Tapi kalau kita misalnya bermain investasi, kita gabung di OJK. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, kita tidak masuk dua-duanya. Bukan anggota APLI, karena kita tidak dianggap MLM oleh mereka. Dan tidak diakui oleh OJK. OJK tidak mau, karena hanya OJK hari ini tidak melarang Dream for Freedom. Dan tidak, di OJK itu punya bahasa gini, kami hanya berimbau kepada masyarakat, hati-hati dengan investasi bodong. Itu aja OJK. Tidak baca dia melarang, karena tidak ada aturan. Gitu. Nah, jadi di dua ranah ini kita tidak bisa masuk. Itulah ranah inilah yang sedang aku pelajari melalui konsultan hukum aku, untuk kita meminta satu payung hukum lagi di luar ini, di bawah kementerian apa? Mungkin di bawah Kementerian Keuangan, tapi di luar OJK. Gitu loh. Karena MLM juga 100 tahun yang lalu juga nggak ada. Tapi karena suatu ide lah jadinya ada. Setelah berpuluh-puluh tahun adalah APLI. Karena MLM-nya sudah banyak. Dulu asuransi nggak ada. Karena asuransi juga ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kemudian jadi ada. Awalnya ditolak, kemudian ada. Ya, akhirnya kemudian ada lagi asosiasi asuransi jiwa dan AJI dan lain-lain. Dulu investasi pasar modal nggak ada, main saham trading nggak ada. Tapi karena berkembangnya dunia, ada yang mengeluarkan ide. Jadinya sekarang ada suatu konsep baru. Nama konsepnya adalah komunitas. Sampai Pak Rapi, Dirjen Rapi itu dulunya Direktur Reserse Moda Prill bingung. Jadi Phil, Mas Phil, apa nama transfer itu? Saya juga nggak tahu Pak Cina. Saya ini bingung, apa ya? Nama enggak, karena ini hal baru. Jadi aku bilang, ini bukan MLM, ini bukan investasi, ini bukan asuransi, ini bukan money game. Tapi ini adalah suatu konsep baru yang sedang kami perjuangkan. Dan menurut kami, ini sangat luar biasa. Karena dalam waktu 8 bulan, ada 1.700 orang income 10-60 juta sebulan. Ada 150 orang safir, income di atas 100 juta sebulan. Hari ini ada 16 orang emerald, income antara 500 sampai 1 miliar sebulan. Dalam ekonomi spesial seperti ini, kami cetak ribuan orang, jutawan baru di Indonesia. Gitu. Ya, itulah kontribusi kami sebagai anak bangsa di saat ekonomi Indonesia sangat sulit. Aku bilang sama mereka, saya ini aktivis, saya tidak pandai, ya saya bilang, ya mengkritik orang lain. Saya ini tidak pandai, ya ngomongin orang. Saya ini tidak pandai untuk ngomongin, wah negara ini kayak gini, presiden kayak ini, nggak pandai. Yang saya pandai adalah berbuat. Hari ini Pak, kami ini orang networking. Yang apa yang bisa kami perbuat ke bangsa di saat ini kalau sulit? Kayak ini. Gitu. Itu namanya kontribusi untuk negara. Harapan aku adalah akhir tahun ini kita bisa punya masa menuju 1 juta partisipan. Jadi gini kawan-kawan.